Bagaimana cara kerja aplikasi real time? Nah, di sini ada pertanyaan dari Akmal Keisin ya. Jadi di sini pertanyaannya, biasanya waktu saya membuat web atau juga API, itu memerlukan refresh pada halaman web untuk melihat atau update data barunya. Nah, kira-kira bagaimana cara kerja suatu web atau aplikasi real time yang tidak memerlukan refresh? Jadi biar kalau ada perubahan, ini tidak perlu di-refresh misalnya ya, si halaman webnya itu gimana caranya? Oke, karena ini pertanyaannya seputar web, jadi kita akan bahas tentang seputar real time web gitu ya. Oke, kita bahas pakai gambar. Oke, secara garis besar sebenarnya banyak sekali teknik kalau teman-teman mau bikin aplikasi yang real time. Oh iya, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa nih aplikasi real time. Jadi jangan sampai teman-teman salah ini ya, salah persepsi. Real time Wikipedia kita cek. Oke, di sini ada real time. Kita akan cek apa itu real time. Oke, saya perbesar di sini. Nah, di sini adalah real time itu adalah mendeskripsikan operasi ya di dalam komputasi atau komputer atau proses di dalam komputer yang harus digaransi respon time-nya ya dalam spesifik waktu atau deadline yang sudah ditentukan. Nah, biasanya sih waktunya itu cukup singkat gitu ya, short time. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan tidak ada yang memberitahukan kalau real time itu ada jangka waktunya, nggak ada. Jadi sebenarnya di sini balik lagi ke kita masing-masing. Real time itu mau seberapa ini waktunya gitu ya. Jadi perubahan itu ketika dilakukan perubahan sampai terlihat perubahannya mau berapa lama gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek atau bukan cek sih, lebih ke ya bikin kesepakatan ya di perusahaannya kira-kira maunya seberapa lama gitu ya. Kadang-kadang sih nggak harus cepat-cepat banget gitu ya. Jangan sampai pas diklik gitu ya atau diubah datanya tiba-tiba langsung di webnya berubah saat itu juga, yaitu terlalu ini ya, terlalu sulit untuk mengejar kecepatan seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin bisa, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting misalnya dalam waktu 5 detik datanya bisa kelihatan perubahannya, misalnya seperti itu. Oke. Jadi kita tahu ya di sini tidak ada definisi waktunya real time itu harus seberapa cepat gitu ya. Yang penting ya dia akan berubah gitu ya, dan cepat atau tidaknya itu sesuai dengan kesepakatan kita. Oke, sekarang kita bahas tentang beberapa teknik yang biasa kita lakukan dalam membuat aplikasi web yang real time. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang aplikasi web. Jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan web gitu ya, saya sebenarnya sudah bahas ya di kelas namanya kelas HTTP, itu sudah saya bahas total 2 jam tentang cara kerja HTTP itu seperti apa. Teman-teman bisa flashback lagi di sana. Jadi intinya dalam web itu selalu ada klien ya, selalu ada server. Nanti klien itu akan mengirim yang namanya HTTP request. Dan si server dia akan membalas dalam HTTP response seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman buka browser maka dia akan mengirim HTTP request ya ke URL-nya. Nanti servernya balas biasanya dalam halaman HTML. Nah, semakin ke sini, kalau kita kadang-kadang pengen bikin aplikasi webnya itu real time, kita kadang-kadang nggak mau ngelakuin refresh. Jadi si klien itu nggak perlu diklik-klik-klik terus ya untuk refresh si halamannya untuk mengambil data dari servernya. Kita pengen ketika ada perubahan di server, misalnya di kliennya ikut berubah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Atau gimana strateginya? Oke, kita akan bahas 4 strategi ya yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya ada 4 strategi untuk kita membuat aplikasi yang real time. Strategi pertama, itu kita bisa menggunakan Ajax. Ya, ini mungkin sangat familiar buat teman-teman karena pasti kita sering banget menggunakan Ajax. Jadi Ajax itu adalah yang paling sederhana dan memang saya sering gunakan yang versi Ajax-nya. Yang kedua, itu ada yang namanya long polling. Yang ketiga, ada yang namanya server send event. Dan yang keempat, ya, namanya adalah web socket. Nah, jadi ini adalah 4 cara ya yang bisa kita lakukan agar membuat aplikasi web kita menjadi real time. Ketika ada perubahan misalnya, datanya dan sebagainya, kita bisa ngelakuin
update gitu ya secara otomatis si tampilan webnya gitu ya tanpa harus melakukan refresh. Oke, pertanyaannya gimana cara kerjanya? Kok bisa seperti itu? Oke, kita akan contoh misalnya kasusnya misalnya kita punya halaman web gitu ya. Anggap aja teman-teman punya halaman web misalnya seperti ini. Kita punya halaman web misalnya di atasnya ada bannernya, lalu di sini misalnya ada menu notifikasi gitu ya. Nah, di sini kita pengen menampilkan jumlah notifikasi yang belum dibaca, misalnya 1 gitu ya. Nah, ketika ada notifikasi baru, kita pengen dia otomatis berubah menjadi 2, seperti itu. Ketika ada notifikasi baru lagi, kita pengen dia berubah menjadi 3, tanpa harus kita refresh satu halaman web ini. Nah, gimana caranya? Oke, kita bahas yang pertama menggunakan si Ajax gitu ya. Nah, Ajax bisa nggak? Nah, Ajax sebenarnya bisa gitu ya. Jadi, ketika teman-teman bikin aplikasinya, itu kan nanti dalam bentuk web gitu ya. HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Artinya di web browser, misalnya di sini webnya. Nah, ini kita anggap aja bikin API-nya atau backend-nya gitu ya. Nah, sesimpel nanti teman-teman di sini secara periodik, misalnya 5 detik gitu ya. Detik. Kita akan melakukan Ajax call untuk dapetin detail notifikasinya. Jadi di sini menggunakan Ajax. Jadi untuk dapetin berapa sih jumlah notifikasi yang belum dibaca. Nanti kan dari API-nya saat itu juga dia akan membalasnya. Gitu ya, contohnya yang pertama 4. Nanti 5 detik kemudian kita manggil lagi. Oh, dapat sekarang 5 gitu ya. Nanti 5 detik kemudian manggil lagi. Oh, sekarang dapatnya 6 dan seterusnya. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana. Teman-teman cukup bikin secara periodik ya, menggunakan contohnya set interval kalau di JavaScript gitu ya. Nah, set interval 5 detik kita akan manggil terus ya untuk dapetin data perubahannya. Dengan demikian, teman-teman tidak akan perlu ngelakuin refresh lagi untuk mengupdate data si jumlah notifikasi yang belum dibacanya. Jadi ini juga bisa terlihat menjadi aplikasinya lebih real time gitu ya. Ketika ada perubahan langsung kelihatan di webnya tanpa harus kita refresh. Waktunya 5 detik atau mau 1 detik dan sebagainya itu tergantung teman-teman. Silakan ya, sesuaikan dengan yang kita mau. Jadi ini cara yang paling sederhana dan biasanya kalau saya bikin di awal-awal selalu menggunakan cara ini. Kenapa? Karena ini paling simple ya, paling sederhana dan tiap orang pasti udah ngerti gitu ya. Terutama kalau web programmer itu udah ngerti gitu ya gimana cara melakukan Ajax call. Jadi cukup menggunakan Ajax saja. Jadi periodik ya. Jadi ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu adalah long pulling. Nah, tapi sebelum saya bahas long pulling, teman-teman harus ngerti dulu bedanya long pulling dengan short pulling. Ajax itu kata lain namanya adalah short pulling. Jadi namanya adalah polling ya, polling. Seperti ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah browser gitu ya. Ini browser. Ini adalah server. Setiap request yang dikirimkan ke server langsung saat ini juga dibalas oleh si servernya. Seperti ini. Jadi kalau ini ke sana itu adalah waktu gitu ya. Jadi setiap request akan dibalas. Setiap ada request lagi dari browser misalnya, saat itu juga langsung dibalas sama si servernya. Ini adalah short pulling. Makanya contohnya adalah Ajax seperti tadi. Jadi setiap kita request itu langsung saat itu juga dibalas juga ya, tergantung seberapa cepat si server membalasnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ketika saya minta get notif gitu ya. Get notif, ternyata di sini ada 4 gitu ya. Maka saya akan balikan di sini 4. Lalu di sini get notif lagi ya. Tapi ternyata datanya nggak berubah, masih tetap 4, maka saya akan tetap balikan 4 seperti itu. Jadi kalau saya manggilnya terus-terusan tiap 5 detik tapi ternyata nggak berubah-berubah, maka saya akan tetap balikan selalu menjadi 4, 4, 4, 4 seperti itu. Kecuali ketika berubah, ya saya balikan data yang paling terbarunya. Jadi ini adalah short polling ya, short polling. Nah, cara yang kedua itu namanya adalah long polling. Oke, bedanya seperti apa? Oke, sebenarnya mirip kayak Ajax, cuma bedanya di waktu dan ada istilahnya itu ditahan responsnya. Jadi yang kedua itu adalah long polling. Oke, jadi long polling itu cara kerjanya sebenarnya mirip seperti Ajax gitu ya. Dari webnya, ini dari API-nya. Jadi dari webnya itu akan manggil ke API-nya ya.
via Ajax juga sebenarnya. Cuma bedanya dia akan ditahan responsnya sampai datanya ada. Jadi kalau contohnya misalnya saya sekarang punya notifikasinya ada 4 yang belum dibaca. Ketika saya call Ajax, saya kirim parameternya adalah 4 yang sekarang saya punya. Ketika saya manggil ke API-nya, ternyata di database-nya misalnya data yang belum yang belum dibacanya sama tetap 4, maka saya tidak akan kasih respons. Ketika suatu saat berubah, ini jadi 5, gitu ya, maka baru saya akan balikan responsnya. Nih, sekarang yang terbarunya adalah 5. Jadi secara flow seperti ini mirip kayak Ajax. Cuma bedanya adalah waktu dari diterima request sampai dibalikan responsnya itu mungkin ada jeda waktu yang lama gitu ya. Sampai datanya ada atau yang terbaru baru dibalikan. Jadi kalau kita breakdown lagi menggunakan diagram waktu seperti ini gitu ya, seperti yang di bawah. Jadi perbedaannya kelihatannya bakal lebih jelas. Jadi kalau ini adalah browser dan ini adalah server gitu ya. Jadi request dari browser, misalnya saya request gitu ya untuk dapetin notif gitu ya. Maka dia akan ditahan terlebih dahulu sampai di servernya memang datanya berubah. Ketika di posisi di sini misalnya gitu ya, berubah, maka saya akan balikan responsnya ke sini. Contohnya di sini datanya 5 yang sekarang. Nah, di sini misalnya statusnya masih 4. Seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau Ajax kan request, walaupun masih 4 langsung dibalikan. Request lagi, kalau udah 5 baru dibalikan. Nah, kalau ini enggak. Request ke sini ditahan, sampai datanya ke data, kalau berubah, baru dia dibalikan responsnya. Nah, seperti ini. Nah, ini memang secara teori kelihatannya mudah gitu ya. Tapi ternyata implementasinya lumayan sulit gitu ya. Terutama teknologi-teknologi yang masih menggunakan thread pool. Misalnya teman-teman masih menggunakan PHP plus Apache, menggunakan Java, menggunakan thread pool gitu ya. Nah itu agak sulit. Kenapa? Karena dia itu makan banyak koneksi. Karena koneksinya ini ditahan. Kalau nahannya misalnya 30 detik, 30 second misalnya ya, maka otomatis selama 30 second ini koneksi ini tidak bisa digunakan oleh request lain. Jadi kalau nanti ada orang lain yang melakukan request ke kita gitu ya, dia bisa nggak dapat koneksi. Jadi perlu hati-hati kalau implement long pooling ini. Jadi biasanya ya kalau teman-teman mau implement long pooling, itu teman-teman harus pakai biasanya sih servernya yang basisnya non-blocking gitu ya. Kalau misalnya contohnya yang sekarang populer mungkin Node.js, atau kalau Java yang sudah menggunakan non-blocking dan lain-lain. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini long pooling. Jadi ini juga sama bisa digunakan untuk mendapatkan perubahan secara real time. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya server send event. Ini sebenarnya adalah peningkatan dari long pooling. Jadi yang ketiga itu namanya server send event. Ini juga sama ya. Jadi request-nya mirip sama kayak Ajax gitu. Ini web, ini API. Jadi dia akan request, ini ditahan request-nya. Cuma bedanya, kalau long pooling, kalau ada data baru, dia langsung dibalikan responsnya, habis itu koneksinya ditutup. Kalau server send event, dia tidak akan pernah ditutup koneksinya. Jadi dia terus ngegantung. Nah, cuma bedanya karena dia terus ditahan oleh si backend gitu ya, request-nya, maka si backend itu bisa mengembalikan respon sebanyak-banyaknya ke sini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, secara diagram waktu yang ini biar lebih jelas, jatuhnya nanti bakal seperti ini kalau server send event. Jadi kalau ini adalah, oke sebentar, kalau ini adalah browser gitu ya. Ini adalah server. Jadi dari sini, dia akan request, misalnya dapetin notif gitu ya, dia akan ditahan terus koneksinya. Ya. Jadi koneksinya akan ditahan, tidak akan di-close koneksinya, tidak akan ditutup. Dia terus sampai kapan? Ya selama-lamanya aja. Sampai si browser nge-close koneksinya. Nah, ketika di tengah-tengah ini ada perubahan ya, maka dia server ini akan mengirim data ke HTTP response-nya. Contohnya di sini sekarang datanya 4 gitu ya.
Di sini ternyata berubah nih jadi 5, maka dia akan kirim juga 5 gitu ya. Oh, di sini berubah juga, dia akan kirim juga. Contohnya 6 dan seterusnya sampai si browsernya mungkin ditutup ya atau tabnya ditutup seperti itu. Jadi ini versi peningkatan dari si long polling. Kalau long polling setelah ditunggu ketika ada perubahan dikirim, habis itu di close gitu ya. Kalau yang ini, kalau teman-teman perhatikan, ini langsung di close di sini koneksinya. Tapi kalau ini enggak. Ini enggak akan pernah di close sampai si kliennya atau browsernya yang menutup koneksinya. Biasanya di close tab-nya atau di close browsernya. Nah, ini juga lebih enak karena kita cuma sekali request saja dari browser, nanti ditahan terus sama si backend gitu ya. Nah, tapi ini juga bakal lebih effort lagi di backend-nya. Kenapa? Karena harus ditahan terus-terusan koneksinya. Seperti ini. Jadi pastikan juga teman-teman pakai teknologi yang tidak berbasis thread pool, pakainya yang non-blocking kalau mau menggunakan server send event. Oke, dan yang terakhir itu ada yang namanya WebSocket. Jadi yang keempat itu namanya adalah WebSocket. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau WebSocket itu dia itu ketika connect ke backend atau API, dia itu open koneksi. Jadi bukan lagi kayak Ajax request gitu. Jadi di sini ini web, ini misalnya API. Jadi dia langsung open connection dan dia akan bikin satu persistent connection dari web ke API ini. Nah, persistent connection ini itu dia dua arah ya istilahnya tuh, bidirection. Jadi dia arahnya bolak-balik ke sana kemari. Artinya apa? Artinya kalau sudah terhubung gitu ya, mau request dari web ke sana, kirim data berkali-kali gitu ya, dan dari API-nya kirim data berkali-kali itu nggak ada masalah. Nah, bedanya kalau di sini, kalau di server side event ya, itu request-nya cuma dikirimnya sekali doang di awal. Jadi kalau teman-teman mau ngirim data selanjutnya itu nggak bisa. Teman-teman harus bikin nanti request baru ke si servernya. Jadi kasus ini cocok kalau untuk dapetin data. Tapi kalau untuk mengirim data, misalnya kayak contohnya data chatting yang tiap kita ketik chatnya berubah. Nah, mungkin kalau menggunakan server side event ini agak sedikit ribet gitu ya implementasinya. Nah, makanya banyak orang yang sekarang implementasi WebSocket. Kenapa? Karena lebih simple kalau mau dua arah seperti ini. Jadi misalnya tinggal bikin persistent connection WebSocket-nya, lalu otomatis dari webnya atau browsernya bisa ngirim gitu ya, dan dari API-nya atau dari backend-nya bisa juga membalas atau mengirim balik ke si browsernya. Jadi kalau kita tambahkan garis waktu seperti ini gitu ya, ini adalah browser, dan ini adalah server. Jadi kalau misalnya anggap aja ini sudah terjadi open WebSocket, jadi kapanpun gitu ya, jadi ini sudah jadi WebSocket, misalnya sudah merah, ini juga sudah. Jadi kapanpun butuh ngirim data, tinggal dia langsung kirim gitu ya. Nanti dari sini, misalnya kalau mau butuh ngirim data, tinggal langsung kirim gitu ya. Dari sini tinggal ngirim, kalau mau ngirim langsung kirim gitu ya. Jadi dia dua arah. Jadi kemanapun dia bisa ngirim. Seperti ini. Nah, jadi ketika ada perubahan data, tinggal nanti dari backend-nya atau dari API-nya tinggal kirim perubahannya langsung lewat WebSocket ke si browser-nya, otomatis nanti dia berubah di webnya. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 cara kalau teman-teman mau bikin aplikasi webnya yang real time. Nah, kalau pilihan saya apa? Kalau pilihan saya adalah yang paling simple dulu gitu ya. Biasanya sih saya pakainya yang ini. Yang Ajax, yang paling simple. Sebenarnya sih hampir di semua kasus kalau kita mau istilahnya tuh memang tidak pengen benar-benar harus beneran dalam berapa milisecond kelihatan perubahannya gitu ya. Pakai Ajax saja sebenarnya udah cukup gitu ya. Contohnya bikin chatting juga sebenarnya bisa. Jadi ada periodik tiap detik misalnya nge-get data chattingnya gitu ya. Sama kita ketika ngeklik tinggal kirim Ajax call aja gitu ya untuk ngirim data chattingnya. Itu juga bisa sebenarnya pakai Ajax. Nggak harus teman-teman implementasi yang kompleks seperti contohnya long pooling gitu ya. Atau misalnya SSE gitu ya, server side event atau misalnya WebSocket. Nah, tapi sekarang memang banyak orang yang senang pakai WebSocket karena paling gampang ininya ya,
bukan paling gampang sih sebenarnya, paling ini kelihatan paling canggih karena bisa dua arah seperti itu. Nah, jarang yang bikin Ajax, walaupun saya sendiri sebenarnya lebih senang pakai Ajax gitu ya. Kenapa? Karena lebih simple aja sih. Dan dipastikan di semua browser juga jalan gitu ya. Kalau WebSocket kan nanti harus pastiin browsernya juga misalnya bisa atau enggak WebSocketnya dan sebagainya. Jadi ini caranya kalau teman-teman mau bikin aplikasi yang real time, terutama aplikasi yang basisnya adalah web.